الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع علينا بالنحر والأضحية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر الجماعة، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كقوله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لن ينال الله ولا dimauha walakin analul taqwa minkum. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang barokah ini marilah kita senantiasa untuk kembangkan iman takwa kita semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala agar bahagia barokah fid din wa dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi seorang muttaqin adalah orang yang senantiasa sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencontoh teladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, titik demi titik, faktor demi faktor apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ditunaikan, tidak sekedar dikerjakan, tapi sempurna di dalam pelaksanaan. Di dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan perintahnya berupa ujian sekalipun, maka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Termasuk perintah kurban jamaah sekalian. Dalam bulan Dzulhijjah nanti ada dua peristiwa penting dalam kita berislam yang luar biasa. Yang pertama, bagi kita yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan, walillahi 'alan hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk berhaji silakan menunaikannya. Dan bagi kita yang berada di tanah air, di tempat kita masing-masing, maka kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah kurban. Apa itu kurban? Jamaah sekalian, 5 summiya fil nahri taqarruban ilallah. Jadi kurban itu adalah satu nama untuk binatang ternak yang harus disembelih di hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik semata-mata taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengertian ini berdasarkan fikih sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa jumhur ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah yang sangat diistimewakan, yang sangat dikuatkan. Bahkan menurut Imam Al-Hanafi menyebutnya sebagai sebuah kewajiban bagi yang memiliki kemampuan. Berdasarkan firman Allah surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kalimat ini secara etimologi mengandung makna perintah. Fasholli dan salatlah, maka salatlah, wanhar dan berkorbanlah. Maka kalimat berkorbanlah inilah yang dimaknai oleh Imam Al-Hanafi sebagai sebuah kewajiban. Didukung lagi dengan hadis riwayat jamaah. Seluruh imam hadis menyebutkan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak ada kemauan untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dan kalimat ini jamaah sekalian sebuah riskan. Ketika kita tidak menunaikan suatu kewajiban, maka hukum kurban adalah wajib. Ini menurut Imam
Al-Hanafi. Terlepas dari hukum dan hikmahnya ini jamaah sekalian, ternyata ibadah kurban ini mengandung unsur berbagai macam fadilah, kedahsyatan pahala yang luar biasa. Antara lain setiap helai rambutnya merupakan hasanatin, kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Dan jamaah sekalian, dari tetesan darah yang kita alirkan dari ibadah kurban kita menjadi ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Laisa adamiyun ahabbu ilallahi, laisa amalun yang nanti dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan mengalirkan darah, ighraqid dam. Di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, mengalirkan darah atau berkorban ini adalah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, ibadah kurban merupakan bentuk totalitas keislaman sekaligus keikhlasan kita. Falamma tallahu lijabin, ya kan? Di sana disebutkan bahwa ketika sudah pasrah, Islam itu artinya pasrah, ya, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas sekaligus ikhlas jamaah sekalian. Karena ikhlas inilah puncak daripada ibadah kita. Diterima atau tidak ibadah kita adalah dari keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Betapa seorang Nabi Ibrahim jangankan mengorbankan binatang ternak, diperintah sekalipun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranda tercinta pun dilaksanakan olehnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga jamaah, dari ibadah kurban ini ada satu upaya, ada satu usaha bagaimana kita sebagai seorang hamba benar-benar menunaikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan ini jamaah sekalian harus kita realisasikan, tidak hanya formalisasi semata, apalagi retorika belaka. Penghambaan kita contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa beliau benar-benar merasakan, mengakui sebagai hamba Allah yang harus secara total melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jamaah sekalian, ibadah kurban adalah satu pendidikan betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu mewujudkan hazanah rumah tangga yang paripurna. Bagaimana seorang pimpinan rumah tangga yang terbaik, bagaimana memimpin ibu istri yang terbaik, dan yang lebih penting lagi adalah mewujudkan generasi-generasi ala Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah Nabi Ismail sebagai seorang anak yang pada saat itu kira-kira seusia SD jamaah sekalian, ketika di dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 dijelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, semalam saya bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu wahai ananda? Ketika itu spontanitas dijawab oleh Nabiullah Ismail alaihissalam yang notabene masih kecil pada saat itu jamaah sekalian. Betapa seorang anak yang taat, hormat, patuh kepada orang tua, menjaga etika kepada orang tua. Dalam konteks kita berpendidikan, kita berada di sekolah, taat patuh kepada guru-guru kita. Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, apapun resikonya akan kami laksanakan, akan kami patuhi, dan kami insyaallah termasuk orang yang sabar melaksanakan. Inilah jamaah sekalian, kita contoh teladani betapa tugas-tugas kita hanya mengabdi kepada Allah, hanya berbakti kepada orang tua, kepada guru-guru kita, para pendidik-pendidik kita yang telah ikhlas menyampaikan dengan segala jerih payahnya ilmu dan wawasannya untuk kita semuanya, untuk masa depan kita, mencetak generasi yang insya Allah hidup kita lebih mulia dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah kita jaga etika kita, hormat kepada orang tua kita, hormat kepada guru-guru kita. Apa yang diperintahkannya, sami'na wa ata'na. Saya akan melaksanakan wahai gurunda, wahai ayahanda, wahai bunda, dan seterusnya. Ini seharusnya jamaah sekalian. Sehingga dari contoh Nabi Ismail inilah
dari awal sebagai orang tua, Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kami, karuniakan kepada kami putra putri yang sholih sholihah, yang ahli ibadah. Allah ya Rabb, jadikan anak-anak didik kami sebagai seorang guru. Tentu mendoakan anak-anak kita, anak-anak didik kita dengan transformasi ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita, tentu dibarengi dengan iman takwa di dalam dada mereka, agar mereka senantiasa cerdas secara ritual, cerdas secara sosial, cerdas secara ilmiah di dalam kehidupannya, sehingga pada singkatnya mereka memiliki iman takwa sebagai dasarnya, iptek sebagai kehidupan meraih masa depan di dunianya, di mana dunia kita adalah mazra'atul akhirah, untuk menuai, untuk memanen nanti di hari kiamat yang akan datang. Maka Nabiullah Ismail pun perspektifnya yang dipertimbangkan adalah bukan sekedar kehidupan dunia, melainkan akhirat yang kekal selama-lamanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sekali lagi, siapapun kita, apapun profesi kita, marilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Bukankah Allah menegaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Krit yang kedua setelah Allah perintahkan, Allah tetapkan agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, adalah kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kurban filosofi yang terakhir, hikmah yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kurban kita jadikan filosofi pengorbanan kita setiap perjuangan kita untuk meraih kesuksesan kita. Di sisi yang lain, kurban adalah tingkatan kepedulian antar sesama yang tentu tidak pilah dan tidak pilih siapapun yang membutuhkan kita. Islam adalah agama sosial, Islam adalah agama yang damai, Islam adalah agama yang peduli kepada antar sesama kita, terutama yang membutuhkan uluran-uluran tangan-tangan indah kita. Maka sangat dianjurkan ketika penunaian kurban, bukan hanya kita makan sendiri walaupun diperbolehkan, melainkan dianjurkan untuk dibagikan agar manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan. Itulah jamaah sekalian yang pada akhirnya akan menjadi pribadi muslim teladan, pribadi-pribadi yang salimul akidah, kekuatan akidahnya bisa dipertanggungjawabkan, sahihul ibadah yang sempurna sesuai dengan sunnah dan rasulnya, dan kemudian akhlakul karimah di dalam kehidupannya, baik dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan tiga-tiganya ini jamaah sekalian, insya Allah Allah akan memberkahi kita semuanya, barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أما بعد فيا معاشر الحاضرين ويا زمرة المؤمنين أوصيكم وإياي من آل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Jamaah, di khutbah yang kedua kali ini sekali lagi kita tingkatkan kualitas takwa Allah, karena ending takwa inilah setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pada akhirnya puncak ibadah kurban kita adalah
untuk mendapatkan ketakwaan. Allah tidak menginginkan untuk mendapatkan secara fisik daging dan darah yang kita korbankan, melainkan hakikat korban, esensi korban yang kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, senantiasa dibersamai dalam setiap langkah kita, agar kita ringan untuk menunaikan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirud dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha menerima taubat, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Terimalah taubat kami dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu pula ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami, maafkan kemaksiatan kami. Allah ya Rabb, berikan kami kemampuan untuk senantiasa mendekati-Mu ya Allah melalui ibadah kurban yang kami lakukan. Sebentar lagi bulan mulia, bulan Dzulhijjah ya Allah, mudahkan kami membasahi bibir-bibir kami untuk senantiasa berzikir menyebut asma-Mu ya Allah, membersihkan jiwa-jiwa kami dengan kalimat-kalimat asmaul husna indahmu ya Allah, agar senantiasa dalam hidup ini dibingkai dengan ridho, barakah dan tuntunanmu ya Allah, sehingga hidup yang sekali ini menjadi hidup yang mulia dan istiqomah. Engkau berikan kami rezeki yang banyak, halal, barakah, limpah, untuk bekal ibadah istiqomah, berzakat, infak, sedekah dan berkorban di hari raya Idul Udhiyah ya Allah. Dan jadikan kami, keluarga kami, sakinah mawaddah warahmah, putra putri kami, anak-anak didik kami, terutama yang ada di Al-Mizan ya Allah. Engkau berikan anak-anak didik kami, putra putri kami yang ahli ibadah, berhiaskan akhlakul karimah, memiliki kekuatan akidah, tercapai segala cita-citanya, menjadi estafet generasi penerus perjuangan bangsa, menjadi orang-orang yang berguna untuk agama dan masyarakat sekitarnya. Allah ya Rabb, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang senantiasa meridhai ya Allah, dan bahagia nantinya ya Allah, dengan memberikan hidup yang istiqomah suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la